anak Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami naikkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah sikap hati kami tertuju kepada Tuhan saja, dan apa yang kami naikkan tidak berasal dari bibir kami, tetapi semuanya berasal dari hati kami, dan kami tujukan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberi hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan ketika kami mendengar firman Tuhan, firman-Mu tidak berlalu dengan begitu saja. Kau berkati juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biarlah hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan, sehingga melalui firman Tuhan hidup kami semakin diubahkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, ya. Tuhan bagi kita yang selalu bersukacita. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Akan dikuatkan kembali dengan perenungan kita pada malam hari ini yang terambil dari Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Teman-teman sudah menemukan? Jika sudah menemukan, mari kita membacanya bergantian. Saya ayat yang ke-11, teman-teman ayat ke-12 sampai ayat yang ke-22 kita bergantian. Di bawah perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kata Kristus tidak termasuk ke orang Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam diri. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dia dan sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah menghubungkan yang terpisah, yaitu kesatuan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah mematahkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah yang salib, dengan menyerahkan persekutuan pada salib. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh oleh karena masuk kepada Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai wakil tujuh. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga dari tempat kediaman Allah. Amin. Pembacaan firman
berbeda, ya. Itu rasanya berbeda, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana sih perasaan saudara ketika berada di tengah-tengah keluarga? Suasana apa yang terjadi di dalamnya? Di rumah tentu ada suasana kekeluargaan yang begitu hangat, ya kan? Ada interaksi antara kita dengan orang tua kita, ada interaksi kita antara kita dengan saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, ya, cici kita, koko kita, kalau punya koko, ya, dan yang lainnya. Kalau kita punya keluarga, pasti kita merasakan yang namanya suasana keluarga, ya, kehangatan keluarga, dan akan sangat berbeda ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita dan kita berada di tengah-tengah keluarga yang bukan keluarga kita. Berbeda enggak? Itu sangat berbeda. Yang pertama apa? Kita seperti orang asing ketika kita berada di tengah-tengah orang yang tidak sekeluarga dengan kita. Benar enggak? Kita seperti orang asing, apalagi kalau kita baru pertama kali datang ke tempat mereka. Kita seperti orang asing. Kita tidak tahu apa-apa tentang mereka. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sesuka hati kita. Karena apa? Kita beda, ya, berbeda suasananya. Tetapi ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita sendiri, kita tahu apa yang harus kita lakukan, ya kan? Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita bisa dengan santai, dengan enjoy mengeluarkan karakter kita, sifat kita. Karena apa? Kita berada di mana? Di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian kita pun akan menunjukkan bahwa diri kita ini berasal dari keluarga yang mana, ya kan? Kita akan menunjukkan bahwa kita berasal dari keluarga yang mana, anaknya siapa, orang tuanya siapa, orang tuanya di mana, ya kan? Pasti kita akan mewariskan itu semua dan kita akan menunjukkan kepribadian kita sebagai anggota keluarga dari keluarga kita. Itu tidak akan jauh, ya. Demikianlah di dalam hidup kita ketika kita sudah menjadi anggota keluarga Allah. Akan sangat berbeda kita dengan keluarga-keluarga yang ada di dunia. Akan sangat berbeda kita dengan keadaan yang duniawi dengan keadaan yang ilahi, ya. Ketika kita menjadi keluarga Allah, tentu ada sesuatu yang terwujud dari diri kita sebagai anggota keluarga Allah. Sama seperti kita di rumah kita, ya. Sama seperti kita di tengah-tengah keluarga kita. Misalnya Kak Novi, pasti dia mirip sama orang tuanya, ya kan? Karena kalau misalnya datang, ya, orang tua ke sini mirip, nah karakternya nggak mirip, badannya mirip. Kenapa mirip? Karena mereka sekeluarga, ya kan? Karena sekeluarga pasti menurun, ya. Kalau kita melihat orang Batak, ya, bapaknya marganya satu, tapi setelah punya anak banyak yang ikut marga bapaknya. Kenapa? Karena mereka keluarga satu, ya. Sama juga identik putih sipit orang-orang China, kan? Karena mereka mempunyai keturunan yang seperti itu dan pasti mereka memiliki kesamaan. Karena apa? Karena mereka adalah keluarga. Demikian juga di dalam diri kita, teman-teman, ketika kita menjadi pribadi yang sudah menjadi bagian dari anggota keluarga Allah, kita punya kemiripan dengan kehidupan yang ilahi. Tidak hanya sekedar mirip, tetapi itu menjadi gaya hidup kita sebagai anggota keluarga Allah. Katakan di bagian ini, ya, jelas sekali perbedaannya ketika kita belum menjadi anggota keluarga Allah, ketika kita belum menjadi orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita
yaitu kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita yang dulunya tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sekarang kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah suatu tanda, suatu perubahan yang terjadi dalam diri kita ketika kita sudah menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang mari kita pikirkan teman-teman. Sudahkah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan ya tidak berarti bertemu ya, berteman, pegangan tangan, enggak. Tapi ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sudah memiliki suatu perubahan hidup yang lebih baik. Yang tadinya hanya inginnya melakukan dosa, sekarang kerinduannya menjadi ingin terus melakukan kebenaran. Sudahkah ada kerinduan itu di dalam diri kita? Kita perlu bertanya, teman-teman. Sudahkah kita dekat dengan Tuhan sejak kita mendengar tentang Yesus, sejak kita menerima Yesus dalam hidup kita? Sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Atau semakin kita tahu Yesus, kita semakin menjauh dari Tuhan? Kita perlu merenungkannya, teman-teman. Semakin dekat, menjadi dekat kepada Tuhan ya, sama seperti yang sudah saya katakan tadi. Dulu tidak peduli ibadah, tidak peduli ibadah, mau ngapain, mau pelayanan, mau ibadah apa, tak peduli. Tetapi sejak Yesus, kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita benar-benar peduli. Kita benar-benar peduli akan Yesus. Bahkan lebih dari itu, kita ingin lebih dalam mengenal Tuhan. Sejak mengenal Yesus, sudahkah kita memiliki kerinduan itu dalam diri kita? Sejak kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita perlu bertanya, teman-teman. Sudahkah kita menjadi orang yang ingin tahu tentang Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang pribadi yang selalu ingin berkomunikasi dengan Tuhan? Atau masih belum? Ya, boro-boro ingin tahu berkomunikasi dengan Tuhan. Pada waktu makan aja, kadang lupa berdoa, ya enggak? Pada waktu makan aja kadang lupa berdoa. Kalau sudah lapar. Pada waktu masa-masa sulit saja kadang kita lupa berdoa, iya kan? Berkomunikasi dengan Tuhan itu penting. Ketika setiap langkah kita memiliki kerinduan selalu ingin melibatkan Tuhan, itu adalah suatu perubahan dalam diri kita yang menunjukkan bahwa kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Tetapi kalau hal itu masih kosong, sampai sekarang kita tidak pernah mendekatkan diri dengan Tuhan. Dulu memang kita jauh dari Tuhan, tapi sejak dengar tentang Yesus, aku yang makin jauh dari Yesus. Jangan seperti itu, teman-teman. Jangan semakin menjauh, tetapi kita harus semakin mendekat dengan Tuhan. Kita harus berani melepaskan segala kedagingan-kedagingan dan mau untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menjadi dekat dengan Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan yaitu ya kita yang dulunya hanya ingin menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Sekarang setelah kita dekat dengan Tuhan, kita hanya ingin melakukan dalam hidup kita apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Artinya mendekat dengan Tuhan. Kita yang dahulunya bosan, malas beribadah, malas pelayanan, malas
diri dengan Tuhan. Tuhan gak perlu suruh harus naik pesawat kan? Gak perlu. Martin, kamu mau dekat denganku? Beli tiket di Traveloka. Nah, booking tiket dulu. Gak ada seperti itu kan? Tuhan gak ngomong kayak gitu. Putri, kalau mau doa kepada saya, kamu harus pesan dulu Grab, ya kan? Gak butuh duit, gak butuh ongkos, teman-teman, komunikasi dengan Tuhan. Kita hanya butuh apa? Hati kita. Ya. Kita hanya butuh hati kita. Ketika hati kita bersedia, maka seluruh hidup kita pun akan melaksanakannya. Gak butuh kan? Gak perlu booking tiket untuk doa dengan Tuhan. Gak perlu, teman-teman. Gak perlu harus cari tempat yang besar, harus cari tempat yang tersembunyi, harus cari tempat yang wow, mewah. Gak, di setiap waktu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Iya gak? Sederhana, tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang terus berusaha menjauhkan dirinya dari Tuhan. Bukan malah mendekat, tapi menjauhkan diri. Saya tanya, sebagai anggota keluarga di rumah, ada nggak di antara teman-teman yang pernah berusaha ingin memisahkan diri dari keluarga? Keluar gitu, aku mau diri sendiri, gak mau punya orang tua seperti mereka, punya saudara seperti dia, aku mau diri sendiri. Ada nggak? Kebangetan durhaka namanya itu ya. Pasti nggak ada kan? Kenapa? Dia sudah nyaman di dalam keluarga itu. Kita pun sebagai anggota kerajaan Allah, kita harus nyaman. Kita harus hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Di rumah boleh nggak kita hidup sesuka hati? Boleh, ya. Kita harus berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, ya. Sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam rumah. Gak boleh. Kita harus mengikuti. Bahkan kita mengusahakan yang terbaik malah untuk keluarga, ya kan? Supaya apa? Hidup kita baik. Kita mau terus bersama-sama dengan mereka. Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, ya, perubahan yang akan signifikan terjadi dalam diri kita ketika kita sudah menjadi anggota atau bagian dari kerajaan Allah. Kita lebih memilih mendekat daripada menjauh dari Tuhan. Kita akan lebih memilih dekat dengan Tuhan. Kita akan lebih memilih Tuhan daripada keinginan-keinginan dunia. Ketika kita sudah menjadi anggota keluarga Allah. Itulah yang pertama, suatu perubahan yang signifikan terjadi dalam diri kita ketika kita sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ketika kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hidup kita. Ketika kita sudah sungguh-sungguh dipersatukan di dalam Kristus. Kita lebih memilih dekat dengan Tuhan. Kita lebih memilih taat kepada firman Tuhan. Kita lebih memilih mendengarkan firman Tuhan daripada mendengar cerita-cerita dongeng yang ada di luar sana. Kita lebih memilih bersemangat untuk berangkat beribadah melayani Tuhan daripada kita harus pergi berangkat ke dunia-dunia lain yang ada di dunia ini. Itulah pribadi kita ketika kita sudah benar-benar menjadi anggota kerajaan Allah, keluarga Allah. Ketika kita benar-benar sudah dipersatukan di dalam kerajaan Allah, kita sudah benar-benar menerima Kristus, kita akan memiliki perubahan yang signifikan ini. Mari kita melihat kepada diri kita. Sudahkah sejauh ini kita lebih memilih dekat dengan Tuhan atau masih lebih memilih dekat dengan dunia ini? Kita menentukan. Yang kedua, perubahan yang signifikan ketika kita sudah menjadi anggota keluarga Allah, yaitu ayat yang ke-14 sampai 16.
tadinya senangannya hidupnya berantem, ya, pembawa apa namanya itu, pembawa pertengkaran, sumber musibah, sumber pertengkaran. Tetapi setelah kita di dalam Kristus, kita menjadi pribadi pembawa damai sejahtera, ya. Ada perubahan yang signifikan ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, yaitu kita meninggalkan hidup yang lama dan menghidupi hidup yang baru. Yang tadinya mungkin kita adalah orang-orang yang sukanya pertengkaran, ya, apalagi pertikaian, menghina orang, memperkompori orang. Setelah kita hidup di dalam Kristus, kita berubah total menjadi pribadi yang membawa damai sejahtera. Yang tadinya kita sebelum bertobat, kita adalah orang yang senangannya adalah hidup yang membuat orang ribut. Tapi setelah kita bertobat, kita memperdamaikan orang. Kita yang dulunya sebelum kita bertobat, setiap kali orang melihat kita, mereka selalu aja emosi. Tapi setelah kita bertobat, setiap kali orang melihat kita, mereka bawaannya selalu senyum. Amin. Itulah suatu perubahan yang signifikan ketika kita sudah menjadi anggota keluarga Allah. Ada sesuatu yang benar-benar nyata di dalam diri kita, dan tidak hanya sekedar terlihat, tetapi kita merasakan dan orang lain merasakannya. Itulah suatu perubahan yang dimiliki oleh seseorang yang hidupnya sudah sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam kehidupannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus sendirilah yang memperdamaikan. Karena Yesus sendirilah yang memperdamaikan kita. Melalui apa? Melalui kematian Yesus, ya. Melalui kematian Yesus, disitulah sumber perdamaian itu, ya. Dari yang tadinya hidup dalam perseteruan, hidup dalam kacauan, hidup dalam pertengkaran, setelah hidup di dalam Kristus, dia memiliki hidup yang damai, tentram, tenang, sukacita. Ada di sini yang masih senangannya berantem aja, ribut aja gitu, sama siapa aja. Ketemu ini rame, ketemu ini berantem, ketemu ini gak senang, ketemu ini tidak ada damai sejahtera. Ya, saya berharap kita semua menjadi pribadi-pribadi yang selalu membawa damai sejahtera kemanapun kita melangkah. Amin. Sehingga orang bisa merasakan, bisa melihat bahwa kita memang benar-benar, oh benar ya, dia itu anak Allah. Jangankan dia ngomong, lihat mukanya aja loh, saya senang. Rasanya damai sekali kalau dia sudah datang. Benar ya, dia anak Allah. Dia itu tidak suka pertengkaran, dia suka damai sejahtera. Salut. Senang gak? Senang gak kalau ada orang yang bisa seperti itu kepada kita? Pasti senang, ya kan? Paling tidak senang ketika apa? Kita datang, dia datang, siap-siap. Itu bahaya, ya kan? Aku udah tahu tuh, pasti dia mau cari gara-gara itu. Tidak menjadi berkat. Senang gak kalau kita datang langsung dipin orang? Pasti kita paling nyaman, ya. Iya, tuh anak iblis sudah datang. Ntar lagi begitu dia duduk pasti ribut semua nih. Nah, pasti kasih ada namanya, ya.
rasanya hati kita tenang. Hati kita tenang. Sebab apa? Kita melihat kita menjadi berkat. Kita menjadi berkat, bahkan kehadiran kita dinanti-nantikan. Itu sungguh luar biasa. Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menjadi anggota keluarga Allah, ketika kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, perubahan yang kedua ini pun pasti kita miliki, yaitu selalu membawa damai sejahtera, selalu membawa ketenangan. Tetapi kalau masih di luar ini yang terjadi dalam diri kita, kita perlu bertanya kepada diri kita, ya. Orang yang dulu hidup di dalam kekacauan, hidup yang di dalam perseteruan, ketika dia hidup di dalam Kristus, dia menjadi orang yang baik. Dia orang yang tulus. Kebayang nggak kalau suatu saat Nikita Mirzani, siapa tahu ya Nikita Mirzani ya, tiba-tiba menjadi manusia yang benar-benar menjaga kesucian, kemudian membicarakan tentang firman. Wow, kita yang melihat dia ya secara kasat mata ya, kita melihat kehidupan dia, pasti suatu perubahan yang signifikan. Kebayang nggak ketika kita
jangan pernah berkata seperti itu. Tetapi jadilah pribadi yang terus berjuang untuk tidak menuruti kehidupan duniawi, sekalipun kita masih di dunia. Kita hanya akan bisa berjuang menjadi hidup orang yang hidup kudus, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran ketika kita di mana? Ya di dunia ini. Kalau kita sudah meninggal, udah gak ada kesempatan lagi, waktunya pulang. Teman-teman pernah ujian nasional? Masih semua pernah ya? Kalau ujian nasional, di situ ujian nasional, di situ nggak belajarnya. Mana ada ya kan? Malah kalau kita mau berontak, bisa nggak lulus kita juga, ya. Kapan kita belajar? Persiapan? Ya sebelum ujian nasional ya kan? Sebelum ujian nasional kita sudah harus orang-orang di otaknya sudah diisi pelajaran, matematika, semua jenis pelajaran sudah ada. Karena apa? Kita mau bertanding ujian nasional. Demikianlah kita teman-teman. Ya. Hidup kudus itu nggak usah tunggu mati, jangan tunggu mati, ya. Hidup kudus itu jangan tunggu sekarat. Jangan tunggu sekarat. Jangan bilang nanti aja pas sudah setengah nafas baru saya hidup kudus bertobat. Siapa yang tahu akhir dari hidup? Jangan-jangan kita tidak dikasih kesempatan yang kita lihat di sinetron, namanya satu, kemudian bisa lagi berpikir Tuhan ampuni dosaku. Belum tentu kita dikasih kesempatan seperti itu. Ada yang meninggal, tahu Mike Mohede? Iya ya, meninggal ya. Dia sakit, dia meninggal karena apa? Serangan jantung kan, cepat mati. Gimana kalau kita seperti ini? Gak ada lagi kesempatan bicara. Jadi teman-temanku, jangan pernah berkata sok suci, gak usah sok benar, tetapi teruslah berjuang menjadi pribadi yang melawan kedagingan, kehidupan duniawi, dan terus berjuang untuk memiliki kehidupan surgawi, menjaga kekudusan hidup benar. Karena waktu kesempatan kita hanya ketika kita masih bernafas. Kalau kita sudah tidak bernafas, sudah tidak ada lagi kesempatan apa-apa. Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, perubahan yang signifikan akan terjadi di dalam diri kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Ya, kita memiliki karakter surgawi. Ya, menjaga kekudusan. Jadi menjaga kekudusan itu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, tetapi itu adalah hidup kita. Itu adalah gaya hidup kita. Bukan hal baru yang harus kita coba, tetapi itulah seharusnya yang menjadi gaya hidup kita sebagai anggota keluarga Allah, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, menjaga kekudusan. Ya. Jika kita bertemu dengan orang yang mengingatkan kita, ayo diperbaiki cara berbicaranya, diperbaiki pergaulannya,
berani meninggalkan hidup yang lama dan memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, ketika hidup kita sudah menjadi pribadi anggota keluarga Allah, ya, perubahan yang signifikan dalam hidup kita yang bisa kita lihat, yaitu kita menjadi orang-orang pilihan. Kita menjadi orang-orang pilihan. Ayat yang ke-22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh, ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yesus tinggal di dalam hati kita. Roh Allah diam di dalam hati kita. Kenapa? Yesus sendirilah yang memberikannya bagi kita. Semua itu karena Yesus. Setiap kematian Yesus, perdamaian yang Yesus lakukan, kita dapat bagian. Kita yang dulu orang terbuang, orang yang tidak dianggap, tetapi di dalam Yesus kita menjadi orang-orang yang terpilih. Kita menjadi orang-orang yang terpilih. Dulu kita orang-orang yang terbuang. Karena apa? Karena dosa. Kita terbuang karena dosa. Semua manusia hidup di dalam dosa. Tetapi kehadiran Yesus, kematian Yesus membawa kita menjadi orang-orang yang terpilih. Teman-teman, kalau sudah menggunakan kata terpilih, berarti ada yang spesial dari orang itu sehingga dia terpilih. Secara manusia, apa yang spesial dari diri kita, teman-teman? Kita orang berdosa, gak ada kan? Tetapi Tuhan Yesus melihat kita adalah orang-orang yang spesial sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih di dalam Kristus. Terpilih menjadi anggota keluarga Allah. Tidak sedikit orang di luar sana, ya, yang tidak mendapat bagian, belum mengenal Kristus, bahkan sampai akhir hidupnya dia tidak mengenal Yesus dalam hidupnya. Jadi kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur sekalipun kita orang berdosa, orang yang hina, orang yang dipandang sebelah mata karena dosa, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memilih kita. Kita harus bersyukur dan kita harus memiliki gaya hidup sebagai orang-orang pilihan. Sebagai orang-orang pilihan, ya, memiliki gaya hidup yang tidak murahan. Murahan, hidup di dalam dosa, hidup hanya ingin menuruti keinginan daging, itu murahan, teman-teman. Tetapi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mahal itu adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari dosa. Ini dalam standar hukum Allah, ya. Orang-orang yang terpilih itu orang-orang yang tidak mudah jatuh di dalam dosa. Orang-orang yang terpilih itu orang-orang yang susah dicari. Karena apa? Dia berarti, dia spesial, tidak murahan. Banyak di luar sana, ya, anak-anak Tuhan yang gampang sekali jatuh di dalam dosa hanya karena hal-hal sederhana, menuruti keinginan daging. Untuk itu, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang muda, ya, yang sudah dipersatukan di dalam Kristus, mari kita memiliki kehidupan yang ada perubahan lebih baik dalam diri kita. Kalau dulu kita masih malas-malasan mendekatkan diri dengan Tuhan, mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Berdoalah kita dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian kita yang sungguh-sungguh, sekalipun suara kita jelek. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan berkenan. Amin. Jangan suara udah jelek, nyanyi gak sungguh-sungguh, marah, ya. Sekalipun suara
dahulu adalah orang yang merasa diri tidak layak, padahal kita punya kemampuan. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit dan memotivasi diri kita, mengingatkan diri kita bahwa kita ini orang pilihan, ya. Orang pilihan Allah. Tuhan memilih kita. Kita berarti, kita spesial di mata Tuhan. Kita bangkit untuk Tuhan. Jangan bangkit untuk dunia, bangkit untuk Tuhan. Ya, jangan lebih bersemangat membangkitkan diri untuk mengejar dunia daripada membangkitkan diri untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan balik ya teman-teman. Kalau kita dekat dengan Tuhan kita, percayalah, apa yang kita perlukan, apa yang kita kerjakan, pasti Tuhan berkat. Amin. Tuhan pasti bekerja atas segala apa yang kita kerjakan. Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali diingatkan pada malam hari ini bahwa kita bukan orang-orang biasa-biasa saja. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Mari kita terus memotivasi diri kita, terus berjuang untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan lari dari lingkaran Allah, tapi tetaplah berdiri dalam lingkaran Allah. Supaya dengan demikian hidup kita semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Kami diberkati melalui firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami bukanlah orang-orang muda yang biasa-biasa, tetapi kami adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami boleh merasakannya, Tuhan memilih kami, bahkan Tuhan memperkenalkan diri Tuhan kepada kami, dan Tuhan mempersatukan kami di dalam Kristus menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tuhan, kami sadar sebagai orang-orang muda seringkali kami gagal untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Seringkali kami jatuh di dalam dosa. Seringkali kami mengabaikan untuk menjaga kekudusan hidup kami Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu berdiri menjadi orang-orang muda yang berbeda dengan dunia ini dan mampu menampilkan kehidupan kami sebagai orang-orang yang dipilih Allah, sebagai anggota keluarga Allah, sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan boleh selalu ada dalam hidup kami, sehingga kehadiran kami membawa damai, membawa sukacita bagi setiap orang-orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami, biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan kami dan juga memotivasi hidup kami untuk kami semakin hari semakin diubahkan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh anak-anak-Mu ini Tuhan yang sudah memberi kesempatan waktu ini dengan baik untuk bersekutu dengan Tuhan. Berkati studi mereka Tuhan, pekerjaan, mimpi mereka, cita-cita mereka, segala kerinduan mereka, biarlah kiranya mereka boleh dapatkan hanya di dalam Kristus. Biarlah mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan yang setiap hari selalu nyata di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jaga lindungi mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
kami semua naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan masih beri kesempatan kami melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan pada malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan sertai perjalanan kami, tibakan kami di rumah kami dengan sehat dan hati yang penuh dengan damai sejahtera dan hati yang terus bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa menyerahkan seluruh anak-anakmu ini kemanapun mereka akan melangkah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan hidup mereka Tuhan, biarlah boleh mereka lalui bersama-sama dengan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami rindu di hari-hari yang akan datang kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, ibadah persekutuan remaja pemuda ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Untuk itu teman-temanku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan menuntun kita pada jalannya yang benar, mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus kembali ke dunia untuk menjemput kita semua. Amin. Ibadah kita selesai, kita akan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Coba dipasang ya. Dadah.